Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diberi kesehatan oleh Allah, itu bentuk rahmat untuk kita selalu mengerjakan amal kebaikan, amal soleh. Diberi sakit oleh Allah itu juga rahmat, peringatan. Siapa tahu dengan sakit itu dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ya. Rontok dosa-dosa kita tatkala kita sebagai orang yang beriman diberi sakit oleh Allah, diuji oleh Allah dengan sakit, itu yang akan menghapuskan, merontokkan dosa-dosa kita. Syaratnya harus sabar, syaratnya harus ikhlas. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سعد القادر الجيلاني لولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ullahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilman wa zidna rizqan wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ajil bi uyunihim waj'al wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali ya salam fi ma'ali ya qa'iman bil zawal al-mawdi' lam talwal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in ruhu dalilul qalbi inda dalil
والمقلات وهب لي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 147. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kadzabuka, maka jikalau kadzabuka mendustakan mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, faqul, maka katakanlah, Rabbukum, Tuhan kalian, Dzu rahmatin, sang pemilik rahmat, wasi'atin, yang luas, wala yuraddu, dan tidak dapat menolak, ba'suhu, ketika azabnya turun, anil qaumil mujrimin, kepada kaum yang selalu mengerjakan dosa-dosa. Jadi azabnya Allah ini akan turun apabila seseorang atau kaum selalu mengerjakan dosa-dosa walaupun sudah diberi nasihat. Diberi nasihat tetap mengerjakan maksiat, diberi peringatan tetap melanggar syariat. Itulah yang akan diturunkan oleh Allah azab kepada mereka. Fa in kadzabu, maka jikalau mendustakan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikah kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, faqul, maka katakanlah kepada mereka, Rabbukum, Tuhan kalian, Dzu rahmatin, yang memiliki rahmat kasih sayang, wasi'atin, yang sangat luas, wasi' luas. Jadi suruh katakan, wahai orang kafir, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang musyrik, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik rahmat, sang pemilik kasih sayang,
kasih sayangnya wasi'atin, sangat luas. Jadi apabila kita mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, masih lebih luas itu maghfirahnya Allah daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita pun hidup bahagia di dunia itu tidak lepas karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kita sukses hidup di dunia itu tidak lepas dari rahmat Allah. Kita bisa menjalani hidup dengan selamat, dengan damai, dengan tentram, sejahtera, tenang, beribadah anteng, berzikir anteng, mendirikan sholat tahajud, qiyamul lail, istiqomah, itu semua berkat rahmat dari Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Rahmatnya Allah ini wasi'atin, sangatlah luas. Kasih sayangnya Allah ini sangat luas, tak terbatas. Siapa-siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan memberi rahmatnya. Namun kita tidak boleh berdusta. Kita tidak boleh mendustai apa-apa yang terjadi terhadap kita, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu semua berkat rahmat dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan, kebiasaan baik yang kita lakukan, bersedekah setiap hari Jumat, memberi makan fakir miskin setiap pagi, berinfak sedekah setiap bulan, bersosial ke masyarakat tiap 3 bulan, mengundang anak yatim, anak duafa, fakir miskin, menyantuni mereka. Itu bukti bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak boleh lepas, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu sumbernya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang kalian terima dalam bentuk kebaikan, yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, itu semua asalnya dari Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Kita diberi rahmat oleh Allah, kita diberi kasih sayang, kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Itu tandanya bahwa kita diberi rahmat tatkala kita mampu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun malam, qiyamul lail, itu bentuk rahmat dari Allah. Mandi, sholat tahajud, zikir yang lama, baca Quran, mengaji beserta maknanya, ini bentuk rahmat dari Allah. Duduk berteman dengan orang-orang yang soleh, itu juga rahmat dari Allah. Puasa Senin, Kamis, pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, awal bulan Rajab kemarin, itu juga bentuk rahmat dari Allah. Tidak ada lepas dari Allah kalau hal kebaikan. Jadi jangan sampai kebaikan yang kita lakukan kita meyakini itu dari kita sendiri. Kalau kita sudah meyakini bahwa semuanya berkat rahmat dari Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berarti tandanya kita beriman kepada Allah.
mustahil kalau sudah mencapai tingkatan itu, mustahil kita akan memiliki sifat ujub, sifat riya, sifat sombong. Karena hati yang mempunyai sifat seperti itu hati yang berpenyakit. Kalau kita sudah diistiqomahkan oleh Allah, setiap pagi kita qiyamul lail, zikir lama di malam hari, di pagi hari, sholat taubat, sholat tasbih, tahajud, hajat, semua kita lakukan, itu bentuk dari tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat jelek, riya, ujub, sombong, takabur, iri, dengki, amarah, dendam, hasad, hasud. Itu semua bentuk dari sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Riya, pengen dilem, berdusta, berkhianat, itu juga sifat-sifat yang tercela. Kita bersihkan tiap pagi jam 2 kita bersihkan melalui sholat tahajud, melalui sholat-sholat sunnah, melalui zikir panjang kita. Oleh sebab itu, apabila itu kita lakukan, maka rahmat Allah akan diberikan. Terus dibuat syairnya, dibuat syair tombol hati. Tombol hati ada berapa? Tombol hati iku 5 sawarnane, moco Al-Quran. Kok lali? Mulai tombol hati. Tombol hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 engkang soleh wong kang soleh kumpulono, kaping 4 dikir wengi ingkang suwe, kaping 5 kudu weteng ingkang luwih, salah sawijine sapa bisa nglakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Nah, pertama maca Quran kan maknane setiap subuh kita lakukan. Terus sholat wengi lakonono jam 2 kita lakukan. Terus yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, kumpul-kumpul dengan para ulama, para kiai, para teman-teman yang soleh, teman-teman sejati kita. Tak kala kita salah, kita ditegur, diperbaiki. Nah, itu orang-orang soleh, kumpulono. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Ya. Yang keempat, zikir wengi ingkang suwe, kalian sudah lakukan mulai dari jam 2:30 sampai subuh, baca sholawat, baca istighfar. Nah. Terus yang kelima, weteng ingkang luwe, ya, itu setiap Senin Kamis kita lakukan puasa Senin Kamis, ya. Puasa pertengahan bulan itu
kita lakukan. Inilah yang menjadi wasilah diturunkannya rahmat oleh Allah. Ya. Wala yuraddu ba'suhu, dan kalau kalian tetap tambeng, kalau kalian tetap bersikukuh dengan kekafirannya, dengan kemusyrikannya, gak mau berubah, ingat, wala yuraddu ba'suhu, dan tidak ada yang bisa menolak tatkala azabnya Allah itu diturunkan. Kadung tambeng diberitahu nggak mau, dinasehati nggak mau, tetap sombong, tetap angkuh. Kemaksiatan tetap jalan, dosa-dosa tetap jalan, sakit hati, dengki tetap jalan. Diperingatkan oleh Allah, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan ingat, tidak ada yang bisa menolak tatkala azabnya Allah diturunkan khususnya bagi kaum-kaum yang selalu mengerjakan dosa dan dosa. Hati-hati. Ini bentuk rahmat juga dari Allah. Sebelum azab diturunkan, Allah sudah memperingatkan. Tidak diazab langsung tatkala ada seseorang pendosa melakukan kemaksiatan langsung diazab, tidak. Masih diberi peringatan, masih diberi waktu oleh Allah. Waktu kita bertaubat sampai nafas kita di kerongkongan. Ya, itu batas akhirnya. Kalau sudah nafas di kerongkongan, sudah ngap-ngapan, terus taubatnya dipastikan tidak diterima. Seperti siapa? Fir'aun. Udah tenggelam di Laut Merah, ngap, terus taubat, bersyahadat, bersaksi bahwa benar Tuhannya Harun dan Musa. Namun karena sudah nafasnya sampai di kerongkongan, taubatnya tidak diterima. Kita diberi kesehatan oleh Allah, itu bentuk rahmat untuk kita selalu mengerjakan amal kebaikan, amal soleh. Diberi sakit oleh Allah, itu juga rahmat, peringatan. Siapa tahu dengan sakit itu dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Ya. Rontok dosa-dosa kita. Tatkala kita sebagai orang yang beriman diberi sakit oleh Allah, diuji oleh Allah dengan sakit, itu yang akan menghapuskan, merontokkan dosa-dosa kita. Syaratnya harus sabar, syaratnya harus ikhlas. Sakit, diberi sakit, alhamdulillah diberi sakit, disyukuri, diberi sakit oleh Allah, disyukuri. Karena dengan kita bersyukur atas peringatan Allah, ujian Allah berupa sakit, itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan merontokkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Syaratnya harus sabar, syaratnya harus ikhlas atas ketentuannya Allah. Nggak boleh ngerusulongnya. Aku kok diberi sakit terus sih? Iya, awakmu nggak pernah olahraga. Nah, ya iya, awakmu makan tok nggak pernah puasa. Dikasih ujian lah, biar ingat. Sayaqulul ladzina asyraku, maka akan berkata mereka, orang-orang yang asyraku, yang musyrik itu, lau sya'allahu, jikalau seandainya, andai kata, umpama, menginginkan siapa Allah, menghendaki siapa Allah, ma asrokna, maka tidak akan kami berlaku syirik. Itu kata mereka.
untuk pembenaran. Ma'asrokna, tidak akan aku menjadi orang yang musyrik, tidak aku akan berlaku syirik kepada Allah kalau Allah menghendaki. Wala abauna, dan juga orang-orang tuaku, bapak dan ibuku juga gak akan berbuat musyrik, gak akan menyembah berhala, gak akan menuruti hawa nafsu, gak akan mengikuti langkah-langkah setan. Wala harramna min syai'in, dan juga tidak akan kami mengharamkan terhadap sesuatu, binatang, tumbuh-tumbuhan, yang mereka buat hukum-hukum sendiri di ayat sebelumnya, buat aturan-aturan sendiri, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Gak akan mereka akan berbuat mengharamkan sesuatu kalau Allah menghendaki. Itu kata mereka. Ngelesnya mereka seperti itu. Kita harus bisa mengambil ibrah dari ucapan mereka ini. Apakah pernah kita lakukan? Kalau Allah menghendaki, aku lo bisa sholat malam jam 2, tapi turu, berarti aku gak dihendaki oleh Allah, makanya aku gak dibangunkan jam 2. Bagi yang mereka yang selalu berlaku fujur, berlaku durhaka, melakukan kemaksiatan, berzina misalnya. Loh, kalau Allah menghendaki, aku gak akan berzina, berarti aku berzina ini Allah yang kehendaki. Itu katanya orang musyrik. Logikanya terbalik ya. Logikanya terbalik. Kalau dicerminkan kepada masyarakat sekarang, misalkan ada masyarakat sekarang itu selalu kelakuannya memfitnah. Seandainya Allah menginginkan aku gak fitnah, itu lo iso, berarti aku memfitnah ini diizinkan oleh Allah. Ya iya, memang diizinkan, diberi izin oleh Allah. Mau berbuat apa saja diberikan izin oleh Allah, tapi Allah meridai tidak. Semua terserah. Diberi kekuatan kita oleh Allah, diberi kehendak oleh Allah, kita diberi kehendak. Namun yang terjadi tetap kehendaknya Allah. Diberi izin oleh Allah, mau berbuat maksiat monggo silakan, tapi endingnya neraka lo. Kalau mau buat kebaikan silakan, endingnya surga lo. Udah diberikan nasihat oleh Allah, peringatan oleh Allah lewat rasul-rasulnya, lewat para nabi-nabi sebelumnya sudah diperingatkan kepada mereka. Kaum musyrikin, kaum kafirin udah diberikan nasihat dan peringatan. Jadi nggak ada andai-andai, itu nggak ada. Kalau nggak niat sungguh-sungguh, mustahil akan terwujud apa yang kita cita-citakan. Akhirnya nanti tatkala sudah tua, akhirnya menyesal. Seandainya aku dulu sergap ya sholat tahajudnya, dulu sergap ya ngajinya, dulu sergap ya kuliahnya, dulu sergap ya sekolahnya, gak akan aku jadi orang kismin seperti sekarang ini. Itu tandanya orang yang menyesal di akhir, berarti mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Makanya kalian jangan sampai di dalam jiwa-jiwa kalian terdapat sifat-sifat berproses menuju kekafiran atau kemusyrikan. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah.
Kita diberi kekuatan oleh Allah, dipinjami oleh Allah kekuatan. Namun ingat, kekuatan kita pergunakan sesuai yang Allah kehendaki. Jadi kalau kalian tidak melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka kalian termasuk kaum dari kaum kafirin atau kaum dari musyrikin atau kaum dari mujrimin yang selalu berbuat dosa-dosa, menentang-menentangnya. Jadi jangan sampai di dalam jiwa-jiwa kita terdapat jiwa-jiwa kaum mujrimin. Kalau tidak, kita akan diberi azab oleh Allah, diturunkan azab oleh Allah, dirubah cara berpikirnya, pola pikirnya dirubah. Kalau Allah menghendaki aku bisa tahajud, maka aku akan tahajud. Dirubah cara berpikirnya, dirubah. Berusaha sungguh-sungguh minta tolong ke temannya, Mbak masih nanti dibangunkan ya, aku jam 2. Itu proses dari kekuatan Allah, mempergunakan kekuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mempertuhankan Allah. Sami'na wa ata'na kepada Allah. Jangan sampai kita salah kaprah, kita mempertuhankan Allah, namun yang kita turuti, yang kita takdimi, yang kita ikuti adalah langkah-langkah setan. Itu harus kita pegang betul-betul. Kalau kita ngakunya bahwa Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu Tuhan kita, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu setan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah kadzdzabal ladzina, kedustaan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum engkau, sebelum mereka. Hatta zaku ba'sana, sampai mereka itu diperingatkan oleh Allah, diberi azab oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai azabnya Allah ini menimpa kita. Kalau azabnya Allah ini menimpa kita, berarti kita sudah berulang-ulang melakukan dosa dan nista. Diperingatkan tetap aja macet, diperingatkan lagi macet lagi, diperingatkan berulang-ulang, akhirnya azabnya Allah turun menimpa kita. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hal indakum min ilmin fatuhrijuhu lana, apakah dari sisi kalian min ilmin, dari ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu pengetahuan, fatuhrijuhu lana, maka kalian mengeluarkan atau mengucapkan itu kepada kami? Apakah omongan kalian ini berlandaskan ilmu pengetahuan dari Allah? Suruh tanyakan. Kul, tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, apakah mereka yang berucap itu berlandaskan ilmu pengetahuan? Apakah sudah ngaji mereka itu, sehingga kalau ngomong ceplas-ceplos? Suruh tanyakan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, apakah mereka itu membuat keputusan-keputusan itu, berbuat kemauannya sendiri itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, berlandaskan dengan ilmu? Kenyataannya apa? In tattabi'una illa dhanna, in tattabi'una illa dhanna. Tidak mengikuti mereka
illa dhanna, kecuali menuruti prasangka mereka. Dhon. Jadi kita tak boleh mengikuti dhon, apalagi kebanyakan dhon dalam kehidupan ini. Karena dhon, berprasangka itu sebagian dari perbuatan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhon fa innadh dhon gimana? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhon gimana? Inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kebanyakan kalian itu berprasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari dhon, prasangka itu adalah prasangka yang mengandung dosa, prasangka buruk. Tak boleh kita punya dhon buruk, su'udzon namanya. Tak boleh kita bersuudzon terhadap orang lain maupun terhadap Allah. Wa in antum illa tahrusun, dan tidak pula mereka itu mengikuti illa tahrusun, kecuali sesuai dengan akal-akalan mereka, prasangka-prasangka mereka. Jadi melakukan sesuatu itu cuma dengan akal-akalan tok, bukan dari hati, akal-akalan tok. Yang penting kita di hadapan manusia wapi, dalamnya welek gak tahu. Yang penting akal-akalan tok, akal yang diutamakan. Padahal yang Allah lihat adalah hatinya, bukan akalnya. Yang Allah lihat terutama adalah hatinya. Makanya kita itu dalam melakukan apapun Allah izinkan, namun tidak semua yang kita lakukan Allah ridhoi. Mau melakukan apapun manusia itu Allah izinkan, tapi tidak semua yang kita lakukan manusia itu lakukan Allah ridhoi. Terutama Allah itu tidak ridho terhadap perbuatan kafir. La yarda li ibadihil kufru, la yarda li ibadihil kufru. Allah itu tidak ridho terhadap hambanya yang melakukan, yang berbuat, yang mempunyai sifat kekafiran di dalam jiwanya. Gak mau Allah itu, gak ridho. Izin boleh, diizinkan oleh Allah, tapi Allah tidak ridho. Sama halnya seperti kalian melihat umurnya sudah umur 25, minta izin kepada orang tuanya, Abah, saya minta izin untuk apa kakek rabi, biswayai rabi apa? Voltasenya wis tegangan tinggi ini. Oh iya, boleh cari cahwaton ayu sing soleha, ayu soleha, sugih bisa jos ayu soleha sugih pisan, bapak soleha bisa jos. Syaratnya wanita yang bisa bahagia dan membahagiakan. Terus udah dapet calon, datang ke abahnya, ini bang calonnya bang ayu. Iya ayu putih, rambutnya panjang sampai kakinya, tapi akhlaknya kok elek lo yang nemunya ya segini bang, nemunya kayak begini, terserah kamu, tapi aku cintai bang. Ya wis, rabi ya wis, aku izinkan awakmu rabi, tapi aku enggak
nggak ridho, nggak restui. Jadi ridho itu restu dari orang tua. Jadi kalau ada anak kakek rapi itu harus mendapatkan restu, izin dan restu dari orang tuanya. Kalau cuma mendapatkan izin tok nggak direstui, alamat guys. Tapi bukan alamat anak soleh nikah papat ya. Jadi kalau ingin bahagia, seorang anak itu harus mendapatkan izin dan restu dari orang tua, mendapatkan ridho dari orang tua. Karena ridhonya orang tua itu berada pada ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua. Ridhonya orang tua itu tandanya bahwa Allah meridhoi. Makanya sampai cari bagaimana caranya supaya orang tua kita ridho terhadap kita. Kalau orang tua kita ridho terhadap kita, pastinya Allah ridho kepada kita. Karena ridho Allah fi ridhal walidaini, ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua ya. Jangan ikuti cara berpikirnya orang-orang musyrik, cara berpikirnya orang-orang kafir, jangan ikuti. Cuma mengandalkan andai kata, umpama, jikalau ya. Lausya Allah, seandainya menginginkan siapa Allah ma'asrafna, maka aku tidak akan syirik, maka aku tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan juga aba-abaku, orang tuaku, bapak ibuku juga enggak akan berbuat syirik. Wala haramna min syai'in, dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu kalau Allah menginginkan, kalau Allah menghendaki. Buktinya Allah tidak menegur kok, meridhoi kok, bukan meridhoi, mengizinkan karepmu lek awakmu tambungnya. Mau berbuat syirik, mau buat kafir, mau jungkir, mau walik, terserah. Mau tetap dalam kedengkian, kesyirikan, mau tetap dalam kemaksiatan, silakan. Tapi Allah tidak ridhoi, karena itu bentuk perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena Allah itu la yarda li ibadihil kufri. Allah itu tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang berbuat kekafiran, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Allah tidak ridho Allah itu ya. Ada juga yang dilakukan orang kafir di surat Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Gimana? Yang banter katanya apa? Ayo. Wa idza qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau ngomong sak ciplai lambene dhewe. Wa idza qila lahum, gimana? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Itu yang disampaikan orang kafir kepada orang yang mukmin. Lau sya'allahu, seandainya Allah menginginkan ngasih makan kepada orang-orang miskin, pasti Allah akan memberikan langsung kepada orang-orang miskin. Ngapain lewat-lewat kita? Ngapain perantara kita? Ngapain wasilah kita? Kalau Allah menginginkan, sama seperti aku. Kalau Allah mau aku menjadi orang yang beriman, pasti Allah akan jadikan aku orang-orang yang beriman. Berpikir mereka terbalik.
Seandainya dibalik yang benar, yang lurus, aku melakukan sami'na wa ata'na ibadah ini karena Allah yang menginginkan. Memang Allah punya kehendak, kita punya kehendak, kalian juga punya kehendak. Namun yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi kita punya kehendak, kalian punya kehendak, namun yang terjadi adalah kehendaknya Gusti Allah. Semoga kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beriman, Islam, diselamatkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diselamatkan di dunia, diberi kekuatan di dunia, bisa beribadah, patuh dan tunduk kepada syariat-syariatnya Allah, dan besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.